A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Hari ini kita masuk di bulan Ramadan di hari yang keempat nih ya. Pasti semua orang ini berlomba-lomba buat mengumpulkan yang namanya amal sebanyak-banyaknya. Wah Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Tapi ada juga nih caranya nih ya. Amalan yang tak terbatas. Wah luar biasa. Makanya hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah amalan agar harta unlimited. Wah alhamdulillah. Wah kalau harta unlimited ini udah lebih dari sultan ini mah. Wah. Sebelum kita membahas tema kita hari ini ya. Kita akan melihat sebuah tayangan nih tentang satu-satunya sahabat Nabi Muhammad yang punya rekening abadi. Wah siapa dia? Ini dia tayangannya. Iya, jadi untuk meyakinkan kalian semua, di sini tuh ada tulisan. Kalau dalam tulisan bahasa Inggrisnya itu owner garis miring Utsman bin Affan ya. Jadi sahabat Nabi yang satu-satunya hasil wakafnya aktif sampai sekarang ini hanyalah ini satu-satunya Utsman bin Affan ya, Masya Allah tabarakallah. Nama hotelnya itu Ramada guys, bintang 5 ya. Masya Allah tabarakallah. Wah ini luar biasa nih. Ustaz Syam mohon izin nih sebelumnya nih ya. Siap. Kita bicara masalah tentang harta yang unlimited nih. Apakah benar jika kita ingin memiliki harta yang unlimited, kita harus melakukan amalan dengan menjalankan bisnis dan berdagang. Serta kita harus selalu mempermudah urusan orang lain. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam nih. Biar kita semuanya bisa dapat harta yang unlimited kayak seperti tadi sahabat Nabi Utsman bin Affan. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama dimuliakan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Baik, bismillah. Ketika mendengar atau melihat video tayangan tadi, kita melihat satu nama. Dan ternyata nama tersebut adalah seorang khalifah, seorang amirul mukminin dan juga seorang sahabat daripada baginda Nabi SAW, yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Di mana beliau ternyata masih terhitung mempunyai wakaf. Masih terhitung punya wakaf, masih terhitung punya rekening abadi, masih terhitung punya sesuatu yang beliau investasikan dan subhanallah apa amalannya. Jikalau pertanyaannya apakah benar kita jika ingin memiliki harta yang unlimited maka kita harus melakukan amalan yakni dengan menjalankan perdagangan. Karena kita semua tahu bahwa baginda Nabi SAW juga adalah dari kalangan pedagang. Lalu istri baginda Nabi SAW, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha juga bertemu dengan Nabi SAW lewat jalur perdagangan. Islam juga masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Dan banyak sekali ternyata dalam Al-Quran berbicara tentang perdagangan. Di mana perdagangan itu akan sangat menguntungkan seseorang yang berdagang jikalau mereka tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijarah, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Kata Allah dalam Al-Quran, seorang laki-laki yang tidak terlalaikan oleh perdagangan, yang tidak dilalaikan oleh jual beli, maka mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita melihat daripada Sayyidina Utsman bin Affan, apa yang beliau lakukan? Satu, beliau adalah seorang yang sangat gemar yang namanya berdagang, namun beliau tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, beliau senang sekali untuk
memudahkan urusan orang lain. Suatu ketika para sahabat memiliki yang namanya kekurangan air, maka hanya ada satu-satunya sumur yang ada pada saat itu. Namun ternyata sumur tersebut adalah milik seorang yang pelit terhadap orang Islam. Bisa dikatakan beliau adalah seorang Yahudi yang mana tidak mau membagikan airnya kepada kaum muslimin pada saat itu. Maka ditawarkan kepada sahabat, siapa yang ingin membelinya, maka Sayyidina Utsman bin Affan lah yang membeli sumur tersebut. Dan Sayyidina Utsman bin Affan bukan hanya memberikannya kepada kaum muslimin pada saat itu, tapi juga kembali memberikannya kepada si pemilik yang pelit tadi, kembali juga memberikan kepada kaum yang non muslim juga pada saat itu. Dan Sayyidina Utsman bin Affan senang sekali memudahkan urusan orang lain, subhanallah. Maka dari itu dimudahkan juga urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada di antara kita kalau masalah hitung-hitungan mah jagonya, kalau masalah perdagangan mah jagonya. Tapi ternyata ada satu yang tidak diikuti oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yakni mereka pelit dalam memudahkan urusan orang lain. Jadi jangan hanya kita mengambil keuntungan sendiri, jangan hanya kita ketika berniat ingin jadi orang sukses, bukan hanya untuk membahagiakan diri kita sendiri, tapi niatkanlah jikalau ingin Anda ingin sukses, maka niatkan kesuksesan Anda bukan hanya untuk membahagiakan Anda, tapi juga membahagiakan orang lain dan memudahkan urusan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Ya, bicara masalah tentang harta yang unlimited ini luar biasa nih. Harta yang unlimited. Unlimited. Tapi kadang-kadang gini ya, namanya manusia sendiri ini suka ragu nih kadang-kadang buat beramal. Katanya padahal sebenarnya beramal itu adalah memancing rezeki yang baru. Tapi bagaimana caranya nih Ustadz Maulana, mohon izin sebelumnya. Bagaimana kita tuh bisa plong legowo dalam beramal itu nggak takut nanti anak istri nggak makan gitu loh. Gimana ceritanya nih? Mohon izin penjelasannya, silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini hari Jumat, tepatnya 4 Ramadan 1442 Hijriah. Jumat pertama di bulan Ramadan hari ini kita luar biasa membahas tentang rezeki harta yang unlimited. Nah, ini banyak orang tanpa sadar sudah menghilangkan sesuatu yang membuat dia lebih berhasil, yakni keyakinannya tidak ada keraguan ketika akan memberi. Makanya orang-orang yang berpikir jernih, maka hilang keraguan-raguannya. Perbaiki diri kita, perbaiki perasaan kita, perbaiki mindset hidup kita. Karena banyak yang salah paham. Ketika dia beribadah, ketika dia bersedekah, menganggap hartanya itu habis. Harusnya dia jor-joran untuk memberi, sehingga Allah pun jor-joran memberi padanya. Jadi seperti itu. Karena yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Bahkan harta yang kita miliki hanya titipan dan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kepada Allah, nanti Allah kasih lagi pada kita. Karena bentuk kesyukuran akan harta itu adalah memanfaatkan. Sekali lagi, memanfaatkan. Syukuri harta dengan memfungsikan tujuan penciptaannya. Kenapa dia ada? Untuk meratakan nikmat Allah. Jadi yakin di harta kita ada haknya orang lain. Di harta kita ada kewajiban kita untuk memberi. Maka ikuti kata hati. Sekali lagi ikuti kata hati dan bersegera. Jangan ditunda-tunda. Kalau Anda memperlambat, kalau Anda menunda-nunda kebaikan, takutnya kebaikan itu diambil orang lain untuk diambil pahalanya orang-orang lain untuk mendapatkan amalan itu. Sementara kita hanya jadi sekedar penonton. Sekedar penonton, kasihan. Makanya ibadah itu harus disertai dengan, sekali lagi, keikhlasan, kemurnian hati. Kemudian yang terbaik, jangan sisa makanan. Jangan sisa baju yang bisa digunakan. Jangan mengungkit sehingga menyakiti perasaan orang. Ataupun menyebut-nyebut sehingga terjadilah penyesalan. Dan harusnya sasarannya paling tepat. Kira-kira kalau saya kasih ini bermanfaat enggak?
berguna enggak? Sasarannya tepat enggak? Makanya bagus kalau kita ibaratnya silakan memberi, silakan jor-joran memberi, tapi tunggu dulu. Apakah yang kita beri dia gunakan atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Kalau Ustazah Lulung, bagusnya dikasih mukena. Pasti dipakai. Kalau Mas Fadli, bagusnya dikasih modal. Karena dia pintar berbisnis. Wah, Amin. Kalau amin. Ustaz Syam, bagusnya dikasih Quran. Supaya bisa ngajarin orang lain. Jadi lihat pasti sasarannya juga. Masya Allah. Jadi hati ikhlas, Iya. yang terbaik. Amin. Kemudian jangan menyakiti, jangan mengungkit. Kemudian sasarannya tepat. Alhamdulillah, Iya. Terima kasih banyak. saya dapat mukena Masya nanti. Allah. Iya. Nah sekarang nih kita coba lanjut lagi ya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan melihat sebuah tayangan lagi tentang sedekah yang maksimal. Seperti apa sih? Ini dia nih tayangannya. Sumbangan buat ini korban COVID-19. Coba Mas lihat. Oh ya, silakan. Mas, maaf ya. Ya elah ente gimana sih buat sedekah aja mikir Mas cuma 2.000. Gedean dikit dong ya aneh. Nih Mas, goceng. Makasih, Beda 3.000. Mas. Ya. Sama-sama. Nang, nih. Duit Oh. tuh. Beli amat. Mas, tambahan ya? Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau gitu saya pamit balik kan? Iya. Ayo. Waalaikumsalam. Iya. Ustadz, Kenapa? walaupun kita lagi susah, Ustadz bisa ngasih 100.000 sama tuh tadi. Yang ngasih 100.000 siapa? Ya tadi? Iya tadi Ustaz. Yang kasih ke Ani? Aneh dapat di sini tuh 100.000. Hah? Iya. Di sini? Iya. Jangan-jangan duit gua lagi. Jangan. Mudah-mudahan uang lu beneran tuh. Ya, Iya. beneran duit gua dong. Iya ini ya mungkin pengalaman paling sering dirasakan oleh laki-laki nih. Terutama lagi di masjid. Kotak amal lewat dari jauh dilihat ya kan. Wah 100.000 nih ah. Turun makin dekat 50.000 aja dah. Makin dekat lagi ada orang yang ngasih sampai akhirnya 2.000. Nauzubillah astagfirullahalazim. Nah ini gimana sih caranya nih ya. Kalau kita mikir bersedekah ini nggak ada rasa takut. Biar kita tuh nggak ada rasa apa ya. Deg-degan. Terus apa namanya nggak takut hitung-hitungan lah, nggak takut miskin dan lain-lain. Bagaimana cara menggerakkan hatinya nih, mohon izin silakan. God. Iya, tafadhol Ustazah. Jazakallah. Permisi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Yang semangat. Apalagi bulan Ramadan adalah bulannya sedekah, bulannya puasa, bulannya bersabar. Nah, gimana cara kita biar yakin bahwa apa yang kita keluarkan itu pasti diganti oleh Allah. Yang pertama adalah ilmu. Karena kalau kita tanpa ilmu kita akan berkata gini, alah masa iya sih diganti? Gak mungkin. Dari mana siapa yang ganti? Seperti ini. Nah dalam salah satu hadis Rasulullah telah bersabda ya mudah-mudahan kita belajar lagi sedekah biar ikhlas. Biar Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Dengan kesehatan ya kan. Jangan cuma diganti dengan duit lagi Kak Fadli. Kita sehat juga udah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yang kusumalun min sodakotin. La yang kusumalun min sodakotin. Tidak akan pernah berkurang yang namanya harta jika disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau Nabi udah bersabda seperti ini masa kita ragu-ragu. Lah teman aja ngomong kita percaya apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takkan berkurang harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya Saling berbagi, saling memberi Nah. karena Allah. Maaf Pak, ini karena lagi jatah atas Allah. ya yang lain. Iya. Suara kita berdua bagus loh. Iya. Ini perlu Lebih bagus lagi diduetkan. kalau nggak nyanyi. Nah, yang kedua dengan sedekah malah kita menjadi untung dalam surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa betagu ilahil wasilah.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mencari wasilah biar dekat sama Allah, la'allakum tuflihun, biar kalian beruntung. Jadi yang kedua, di samping kita memang menuntut ilmu tentang sedekah, kita yakin dengan kita keluarkan kita dapat untung. Memberikan sedekah, minta sama Allah, ya Allah dengan sedekah ini sehatkan badanku. Untung kan? Coba kalau sakit, bagaimana mungkin kita bisa mengaji? Bagaimana mungkin kita bisa yang namanya bersedekah? Bagaimana mungkin kita bisa sholat? Apalagi menyediakan berbuka di sore hari nanti. Nah, jadi buat kita semua semangat lagi. Sedekah ini bikin kita untung. Nah, di dalam kisah lagi nih, Bunda Ummul Mukminin kita, Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari. Dengarkan baik-baik. Beliau mendapatkan hadiah 2 kantong uang dirham. 1 kantong 100 dirham berarti ada 200 dirham. Kalau dirupiahkan kurang lebih 14 miliar. Masya Allah. Coba nih kalau emak-emak nih dapat 14 miliar. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Udah dijajarin tuh belanjaannya. Tapi Masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha mensedekahkan semuanya. Diberikan kepada fakir miskin yang ada pada saat itu. Sehingga ketika beliau ingin berbuka puasa, beliau bertanya kepada hodimatnya, tolong sediakan buka puasa pada hari ini. Kemudian hodimatnya mengatakan, udah gak ada makanan lagi, yang ada cuma roti dan minyak samin. Loh, kenapa kau gak bilang? Tadi kan sudah aku bilang bahwasanya engkau sudah menyedekahkan semuanya. Nah inilah betapa hebatnya Aisyah radhiyallahu anha, semua dikeluarin tanpa ragu-ragu dan beliau hanya makan roti dan minyak zaitun. Coba kita, apa aja pengen dimakan kalau bulan puasa. Pasti perhitungannya. Seperti itu. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih ya. Kita bicara masalah tentang harta yang unlimited. Ini katanya salah satunya kalau kita tuh bisa ngasih pinjaman sama orang gitu loh. Tapi gimana caranya kita bisa nggak kapok kalau kasih pinjaman sama orang. Kadang-kadang orang minjem nggak dibalikin. Giliran minjemnya baik-baikin, giliran mau ditagih galak katanya. Nih Ustaz Syam, gimana caranya kita bisa ngasih pinjaman sama orang nih tanpa harus kapok nih rasanya nih. Ini yang kayak gini, yang pinjam kayak yang minjam kayak gini, ini di blok namanya. Maksudnya di blok tuh harus ketahuan namanya siapa sih yang kayak gini nih. Kalau minjem tuh susah buat balikinnya. Jangan dipinjemin lagi atau bagaimana? Tapi ya dilema juga sih karena itu melancarkan rezeki kita. Makanya. Kayaknya pembahasannya agak panjang ini Mas Fadli. Panjang, ntar Agak aja panjang, ya? ntar aja nanti. Jangan sekarang? Jangan Oke, sekarang, kalau gitu insyaallah. yang di rumah jangan kemana-mana ya. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.